warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat. Kali ini saya akan menerangkan tentang usulul khamsah atau 5 prinsip dasar. Nah, 5 prinsip dasar itu merujuk pada 2 konsep. Yang pertama yaitu menurut ilmu teologi, yang kedua menurut hukum Islam. Kita akan membahas yang pertama dulu menurut ilmu teologi, ya. Kalau menurut ilmu teologi, ya, yang pertama yaitu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak, tidak diberanakan, ya. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan zatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan atau menyerupai dengan makhluknya. Itu yang pertama tentang keesaan Allah. Yang kedua yaitu tentang al-adlu, keadilan Tuhan. Allah itu adalah bersifat maha adil. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim terhadap makhluknya. Itu diceritakan di dalam surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jadi walaupun di dunia itu ada hakim yang adil, tadi masih bisa disuap, masih bisa disogok. Tetapi kalau Allah benar-benar hakim yang paling adil, itu yang kedua. Itu Allah maha adil, adil di atas segala-galanya. Yang ketiga yaitu tentang al-wa'du al-wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman Allah itu ada, benar. Allah berjanji kepada orang yang beriman itu akan diberi surga, dan ancamannya kepada orang yang ingkar, Allah akan memberikan berupa neraka, yaitu siksa di neraka. Itu benar-benar ada, benar-benar pasti itu terjadi. Kalau kita yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang janji dan ancaman, itu pasti ada. Yang ketiga yaitu tentang posisi di antara dua posisi. Di sini maksudnya posisi di antara dua posisi. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak lagi dikatakan orang yang beriman, tapi juga tidak dikatakan orang kafir. Jadi di tengah-tengah antara iman dan kafir. Bukan kafir juga bukan yang beriman. Itu jadi di antara dua-duanya. Itu yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar yaitu kita sebagai orang Islam itu untuk menegakkan kebaikan di dalam segala hal dan mencegah perbuatan yang mungkar. Itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Itu kalau menurut ilmu teologi. Yang berikutnya yaitu kalau menurut hukum Islam. Prinsip dasar dalam hukum Islam atau syariat itu bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Yang pertama yaitu untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa siapa? Melindungi hak hidup kita, jiwa kita dari keselamatan setiap manusia. Itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Terus yang kedua, kalau menurut hukum Islam yang kedua yaitu hifdzuddin, menjaga agama, melindungi hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan agamanya. Itu jadi ada namanya toleransi. Nah, makanya kita sebagai individu tidak boleh memaksakan kepada orang lain untuk masuk pada agama kita sendiri. Kita juga tidak mau dipaksakan dengan agama orang lain. Itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun.
Ya, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku, Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku ya Tuhanku. Jadi tidak ada pemaksaan. Nah, jadi kita melindungi diri kita dari agama yang kita yakini. Itu. Yang ketiga yaitu tentang hifdzul akal, yaitu menjaga akal, melindungi akal dari hal-hal yang merusak. Akal kita bisa rusak, ya kalau kita hilang ingatan, misalkan kita minum minuman keras yang beralkohol, kan jadi akal kita itu tidak sehat. Dalam artian misalkan kita bisa lupa, tidak sadar, itu karena terkontaminasi oleh minum-minuman atau narkoba. Jadi di bawah alam bawah sadar itu seperti itu. Yang berikutnya yaitu hifdzun nafs, menjaga keturunan, melindungi dari keluarga, kehormatan suami. Misalkan kita sebagai istri berarti kita harus menjaga kehormatan suami. Bagaimana caranya? Ya kita benar-benar menjaga keluarga, ya tidak mengumbar kejelekan suami, misalkan seperti itu. Terus misalkan menjaga keturunan, bagaimana? Menjaga keturunan berarti kita harus dengan nikah yang sah menurut agama dan menurut hukum negara. Jadi keturunan kita itu benar-benar sah di mata agama, di mata hukum negara. Itu. Yang terakhir yaitu tentang hifdzul mal, menjaga harta, melindungi hak milik dan harta benda dari cara-cara yang haram atau zalim. Nah itu caranya bagaimana? Lah bagaimana kita melindunginya? Cara mencarinya, misalkan kita mencari harta atau mencari nafkah itu dari jalan yang benar atau jalan yang salah, haram atau halal, itu juga bisa dapat menjaga harta yang kita miliki. Misalkan harta yang kita cari dengan cara yang salah, dengan cara yang halal untuk menafkahi anak-anak kita, nanti yang mengalir pada darah dan tubuh anak kita itu juga haram. Itu ada istilah cara misalkan kita mau bersedekah tapi harta yang kita miliki mendapatkannya dengan cara yang halal, itu kata kiai pas kita mendengarkan tausiahnya, itu bagaikan kita berwudu tetapi menggunakan air kencing, berarti kan tidak sah. Itu hukumnya air kencing sendiri hukumnya najis. Nah itu adalah hukum usulul khamsah menurut ilmu teologi dan menurut hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.